Halo, selamat datang di Podcast 15.0.05, ruang informasi yang dihadirkan topik-topik seputar dunia militer, kebangsaan, kreativitas, dan semangat anak muda Indonesia. Kali ini kami akan membahas salah satu momen penting yang selalu ditunggu-tunggu oleh pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, yaitu penerimaan calon TNI Angkatan Darat. Dan sudah hadir bersama kami narasumber Letkol Infantri Wahyu Widya Sasono, seorang perwira TNI Angkatan Darat yang saat ini menjabat sebagai Komandan Kodim 1505 Tidore. Beliau akan berbagi informasi langsung seputar penerimaan prajurit mulai dari persyaratan, tahapan seleksi, hingga tips agar bisa mempersiapkan diri dengan baik. Selamat datang Komandan. Terima kasih telah hadir di Podcast 15.05. Bagaimana kabar Komandan? Alhamdulillah baik, terima kasih juga karena saya sudah diberikan kesempatan untuk hadir di sini berbagi informasi kepada generasi muda, khususnya bagi mereka yang memiliki semangat pengabdian untuk mengabdi kepada TNI Angkatan Darat. Harapan saya informasi ini bisa menjadi motivasi serta memberikan gambaran bagi mereka yang ingin ikut seleksi menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Alhamdulillah Komandan, seperti yang kita ketahui saat ini, informasi sosial penerimaan prajurit TNI AD memang sangat dinantikan oleh para pemuda termasuk di kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Timur saat ini. Semoga perbincangan kita hari ini bisa memberikan pencerahan sekaligus motivasi bagi mereka yang sedang mendaftar pada saat ini. Baik, langsung saja Komandan. Komandan izin bagi yang ingin tahu bagaimana TNI AD memastikan bahwa proses penerimaan ini benar-benar gratis dan bebas dari praktik pungutan liar. Baik, ini pertanyaan yang sangat penting dan sangat bagus sekali. Jadi dari pimpinan TNI Angkatan Darat hingga kesatuan bawah seperti saat ini di Kodim 1505 Tidore selalu ditekankan bahwa penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Tidak ada istilah bayar untuk bisa lolos seleksi menjadi prajurit TNI. Kalaupun ada biaya, itu pun biaya untuk kepentingan pribadi, fotokopi ijazah, pembelian materai untuk persyaratan administrasi, dan itu tidak ada pungutan kepada calon prajurit, ya, tidak ada pungutan sama sekali kepada calon prajurit untuk menjamin lulus menjadi anggota TNI. Kalaupun ada oknum yang coba-coba meminta imbalan, ya kan, kelulusan dengan syarat tertentu, silakan dilaporkan. Pasti akan kita tindak lanjuti dan kita tindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Angkatan Darat. Terima kasih Komandan, sangat luar biasa Komandan. Jadi adik-adik sekalian, yang penerimaan prajurit TNI AD gratis, jangan percaya kalau ada yang meminta uang dengan iming-iming bisa meloloskan seleksi. Untuk batas usia maksimal pendaftaran calon prajurit TNI AD, khususnya Bintara maupun Tamtama, dan penambahan usia masa pensiun yang telah mengalami perubahan. Berapa usia maksimal pendaftaran calon prajurit TNI AD dan penambahan masa usia pensiun? Ya, ini sudah diterbitkan mengenai aturan terbaru batas usia maksimal pendaftaran calon prajurit baik Bintara maupun Tamtama itu telah mengalami perubahan, yang mana semula batas usia maksimal adalah 22 tahun. Kini diberikan kesempatan luas dengan usia maksimal menjadi 24 tahun. Artinya ada penambahan 2 tahun dari aturan sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan peluang lagi kepada generasi muda Indonesia yang sebelumnya terkendala faktor usia, misalnya mereka yang saat ini berusia 23 tahun dan sebelumnya tidak mendaftar, kini bisa memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi. Selain itu, kebijakan mengenai masa pensiun prajurit TNI juga telah diperpanjang. Jika sebelumnya batas usia pensiun 53 untuk Tamtama dan Bintara, kini berubah menjadi
55 tahun untuk Tamtama dan Bintara. Begitu juga dengan perwira yang semula 58 tahun kini sudah diperpanjang menjadi 60 tahun. Baik, Komandan. Dengan adanya perubahan usia maksimal dari 22 tahun menjadi 24 tahun, serta pengurangan batas tinggi badan khususnya Tamtama dari 163 cm menjadi 158 cm. Apa pertimbangan utama TNI Angkatan Darat dalam mengambil kebijakan tersebut, Komandan? Baik, kebijaksanaan ini dilaksanakan di lingkungan Angkatan Darat, baik itu segi usia yang semula 22 menjadi 24, kemudian batas tinggi badan yang semula 163 menjadi 158. Pertimbangan ini tidak berarti menurunkan kualitas penerimaan, akan tetapi ini kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda, khususnya di wilayah Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Timur, serta daerah lain di seluruh Indonesia untuk bisa bergabung menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Penyesuaian syarat ini hanya kepada aspek administrasi semata, tanpa mengurangi kualitas seleksi. Seluruh calon tetap harus melalui tahapan-tahapan yang ketat, mulai dari administrasi, kesehatan, jasmani, hingga tes kemampuan yang lain. Yang kami cari bukan hanya kemampuan fisik, tetapi juga generasi muda yang memiliki integritas, semangat pengabdian, dan jiwa merah putih. Lebih baik seorang yang memiliki integritas tinggi dan benar-benar mau mengabdikan diri untuk bangsa daripada sekedar mengandalkan postur yang bagus, fisik yang bagus. Perubahan kebijakan ini juga merupakan kebutuhan organisasi dalam menjaring prajurit yang tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi juga cakap, berkarakter, serta memiliki semangat untuk membangun TNI AD di masa depan. Baik, dengan adanya informasi perubahan persyaratan usia dan tinggi badan dalam rangka rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat, apakah tindak berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab? Lalu apa langkah TNI Angkatan Darat untuk mencegah penyalahgunaan informasi ini ke depan? Ya, tentunya dengan beberapa adanya perubahan ini tentunya pasti akan ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini. Tapi kita dari Angkatan Darat, dari TNI Angkatan Darat sudah menentukan atau merumuskan pencegahan, tindakan pencegahan bagaimana mengantisipasi adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, informasi resmi hanya disampaikan melalui situs website resmi TNI Angkatan Darat. Tidak ada yang lain. Jadi calon pendaftar jangan sampai terkecoh ya dengan informasi dari sumber yang tidak jelas. Dengan mengakses halaman resmi TNI Angkatan Darat, mereka akan mendapatkan data yang valid dan akurat. Adanya pengawasan internal. Jika ada calon prajurit atau orang tua yang merasa ditipu, diperas, atau dijadikan, atau bahkan mungkin dijanjikan bisa lolos dengan imbalan tertentu, segera laporkan praktik semacam ini agar bisa kita tindak tegas. Prinsip dasar rekrutmen TNI Angkatan Darat adalah gratis dan bebas pungutan biaya. Jadi calon prajurit cukup fokus mempersiapkan diri, baik fisik, mental maupun administrasi, ya tidak perlu percaya pada janji-janji pihak luar yang menawarkan jalan pintas. Dengan sistem yang terbuka dan pengawasan internal maupun pengawasan eksternal yang cukup ketat, kami yakin penyalahgunaan informasi dapat dicegah dan proses penerimaan tetap berjalan transparan serta adil. Izin. Banyak calon pendaftaran mungkin belum memahami pentingnya proses validasi atau daftar ulang. Bagaimana mekanisme validasi atau daftar ulang bagi calon prajurit TNI AD, khususnya yang berada di daerah-daerah terpencil? Baik, proses validasi atau daftar ulang ini merupakan salah satu tahapan dalam pendaftaran calon prajurit TNI. Dengan adanya validasi ini bertujuan untuk memastikan calon-calon prajurit ini yang sudah mendaftar secara online benar-benar tercatat secara resmi sekaligus melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan. Awalnya seluruh prajurit akan mendaftar melalui situs resmi
atau website resmi TNI Angkatan Darat. Setelah mengisi data, calon akan mendapatkan bukti pendaftaran. Setelah mendapat bukti pendaftaran, calon kemudian datang ke tempat yang ditentukan panitia, baik itu di Ajen maupun di Korem maupun di Kodim, ya, itu untuk melaksanakan validasi, ya, sesuai wilayah dan daerahnya masing-masing. Untuk wilayah Kodim Tidore sendiri tidak menerima pendaftaran, langsung datang ke Ajen di Korem di Kota Ternate. Di sanalah panitia melakukan pemeriksaan berkas, dokumen-dokumen yang harus dibawa, misalnya fotokopi ijazah, rapot, kartu keluarga, KTP, dan yang lain-lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian panitia akan mengecek satu persatu berkas calon. Jika ada yang kurang atau belum sesuai, panitia akan memberitahu dan membantu calon agar bisa melengkapinya. Ya, hanya panitia resmi yang berhak melayani proses validasi. Ya, pihak luar termasuk siapapun di luar panitia dilarang keras ikut campur. Ya, hal ini untuk menjamin proses yang jujur, transparan, dan bebas dari praktek yang merugikan calon prajurit. Setelah validasi dinyatakan lengkap dan sah, calon berhak mengikuti tahapan tes berikutnya, mulai seleksi administrasi, kesehatan, jasmani, psikologi, hingga tahap akhir sesuai aturan penerimaan TNI Angkatan Darat. Dengan demikian, validasi bukan sekedar formalitas, tetapi jaminan bahwa calon-calon benar-benar terdaftar resmi dan siap mengikuti seleksi tahap berikutnya. Baik, Komandan. Ini pertanyaan kami yang terakhir. Kami mendengar bahwa TNI Angkatan Darat menyiapkan nomor WhatsApp khusus untuk pengaduan terkait rekrutmen prajurit. Bagaimana mekanisme pengaduan melalui nomor telepon tersebut? Untuk perekrutan prajurit, calon prajurit TNI Angkatan Darat, tentunya TNI Angkatan Darat sudah menyiapkan beberapa langkah. Salah satunya yaitu layanan pengaduan melalui WhatsApp untuk menjamin transparansi serta proses rekrutmen prajurit. Layanan ini bisa digunakan oleh calon prajurit maupun masyarakat apabila merasa dirugikan, ditipu, serta menemukan adanya kecurangan dalam praktek seleksi. Silakan dicatat nomor pengaduannya di nomor yang ada tertera nanti dalam layar, ya. Kemudian calon prajurit dan masyarakat cukup mengirim pesan WA ke nomor pengaduan resmi. Ya, di dalam pesan perkenalkan diri secara singkat, nama, alamat, asal pendaftaran dari mana, ya. Sampaikan secara jelas apa yang dialami, apakah terkait pungutan liar, janji-janji kelulusan, atau bentuk pelanggaran lainnya. Laporan tersebut nanti secara simultan akan ditindaklanjuti oleh petugas khusus yang memang ditugaskan untuk melayani pengaduan rekrutmen. Prinsipnya layanan ini terbuka, cepat, dan langsung ditangani oleh pihak berwenang. Jadi jangan ragu melapor apabila ada dugaan pelanggaran. Sekali lagi kami tegaskan bahwa penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat gratis, tidak dipungut biaya. Karena itu apabila ada pihak yang menawarkan kelulusan dengan imbalan, bisa dipastikan itu adalah penipuan. Baiklah, terima kasih Komandan telah meluangkan waktu hadir bersama kami di Poskes 15.05 siang hari ini. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Ya, terima kasih. Siap. Ini.